ternyata datang ini guys. Pas aku mau masuk ke apartemen, ternyata ada sebuah mobil yang diam di luar, mau pergi sebenarnya. Pas aku datang gitu, pas aku nyimpan sepeda, cuman tadi nggak sempet divideoin ya, udah agak larut malam juga gitu. Ternyata dia tuh tiba-tiba nanya, eee, "Bukan bukan ini ya, bukan kamar nomor sekian ya?" katanya. Ah, aku pikir, "Ah, itu mah nomor aku," intinya disebutin sama dia, "Sekian sekian sekian." "Itu punyaku," kataku, "itu kamarku." "Ah, beneran?" katanya. "Namanya ini?" Ya nyebut aku gitu, "Namanya Napis." "Ya betul." "Ah, ini beras datang," katanya. "Wow," kata aku, "cepet banget sumpah." Nih, saya kasih tahu guys, dulu beras 10 kilogram ini pas awal-awal aku datang ke Jepang itu harganya itu tembus 1 juta. Seriusan gak bohong. Kenapa? Jadi dulu di awal-awal itu ketika aku pertama kali datang ke Jepang, kan aku belum tahu ya bagaimana caranya pesan online, bagaimana caranya beli di internet kayak gitu kan belum tahu lah gitu, kayak beli-beli online itu belum tahu sama sekali. Ujung-ujungnya aku tuh cuman ngandelin konbini ataupun supermarket gitu ya, datang ke supermarket biasa ambil beli bayar udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Iyek Jiek. Jadi pada kesempatan video kali ini guys, aku lagi nggak dengan si Jiek, tapi aku lagi mau unboxing suatu paketan aku guys. Oke, jadi pada kesempatan video kali ini jarang sekali ya aku bikin video unboxing, tapi kali ini aku mau cerita juga nih guys. Jadi di tanggal 31 kemarin, di bulan 7 ya, jadi aku itu pesen suatu barang yaitu kebutuhan pokok guys, beras. Nah ini adalah barang beras guys, dalamnya itu beras. Dan aku tuh pesen di sebuah toko Indonesia yang mana penjualnya juga Indonesia, dan aku sebenarnya masih bingung ya kalau misalkan beli di Jepang ini mending di toko Indonesia atau di supermarket biasa kayak gitu. Karena jujur guys, beras di Jepang ini sangat-sangat mahal banget. Berbeda dengan ya Indonesia ya. Dalam arti gini loh, karena kita datang dari Indonesia ya, terutama saya nih kan yang awal-awal datang ke Jepang. Jadi ketika masuk ke Jepang dan menggunakan harga Jepang ya, terutama beras gitu kan, itu bener-bener kaget banget guys. Kenapa mahal banget? Jadi dulu itu di Jepang itu guys, beras itu bisa sampai dengan 500.000 per 5 kilo aja. Artinya 1 kilo aja itu udah 100.000 lebih guys. Kok mahal banget ya? Kok bisa kayak gitu ya? Ada yang tahu alasannya? Komen di kolom komentar guys. Oke guys, jadi intinya pada kesempatan video kali ini saya ingin memperkenalkan ya sebuah toko yang mana dia itu udah mah pas respon, udah mah baik, udah mah cepet pengirimannya gitu guys. Jujur ya guys, aku nggak se-expect secepat ini gitu. Jadi gini, tadi aku tuh pulang kerja guys. Jadi dikarenakan aku pesannya itu tanggal 31, menurut aku apa ya namanya? Menurut aku mungkin kayak 2 hari atau 3 hari lah mungkin gitu. Sampainya ternyata pas aku ini guys, jadi di Jepang itu kalau misalkan ada barang yang dikirim dan orang yang gak ada, dia itu dikasih lembaran kayak gini guys, lembaran kayak gini. Nanti kayak ada sebuah barcode dan bisa di-scan ya ini ya. Lalu nanti itu kita itu bisa milih itu. Si barang ini tuh mau dikirim kapan? Besok di siang hari, di malam hari, di pagi hari, dan itu jamnya pasti guys. Kalau jamnya jam 10 ya jam 10 gitu. Sedetail itu loh di Jepang itu. Nah, aku pikir nggak akan datang ini, maksudnya kayaknya nggak akan datang deh gitu. Ternyata datang ini guys. Pas aku mau masuk ke apartemen, ternyata ada sebuah mobil yang diam di luar, mau pergi sebenarnya. Pas aku datang gitu, pas aku nyimpan sepeda, cuman tadi nggak sempet divideoin ya, udah agak larut malam juga gitu. Ternyata dia tuh tiba-tiba nanya, eee, "Bukan bukan ini ya, bukan kamar nomor sekian ya?" katanya. Aku pikir, "Ah, itu mah nomor aku," intinya disebutin sama dia, "Sekian sekian sekian."
Itu punyaku kataku, itu kamarku. Ah beneran katanya. Namanya ini, ya nyebut aku gitu, namanya Napis. Ya betul. Ah ini beras datang katanya. Wow kata aku, cepet banget sumpah. Jadi gitu guys ceritanya, panjang banget ya. Udah bodo amat. Pokoknya sekarang kita akan unboxing guys. Akan unboxing. Jujur ya, aku nggak tahu ini berasnya bakal seperti apa guys. Wow. Lihat guys. Lihat guys. Wow. Wow, ternyata satu wadah gini guys. Tuh lihat. Uh. Uh. Kita buang dulu. Nih, kita kasih tahu guys. Dulu beras 10 kg ini pas awal-awal aku datang ke Jepang itu harganya itu tembus 1 juta. Seriusan gak bohong. Kenapa? Jadi dulu di awal-awal itu ketika aku pertama kali datang ke Jepang, kan aku belum tahu ya bagaimana caranya pesan online, bagaimana caranya beli di internet kayak gitu, kan belum tahu lah gitu, kayak beli-beli online itu belum tahu sama sekali. Ujung-ujungnya aku tuh cuman ngandelin konbini ataupun supermarket gitu ya, datang ke supermarket biasa ambil beli bayar udah. Dan tahu nggak, itu harganya tuh bener-bener mahal guys. Jadi dulu itu pas awal-awal aku masuk ke Jepang ya 2026 awal ya itu Jepang itu bener-bener terkenal dengan mahalnya beras itu. Dulu itu 5 liter itu guys, 5 liter itu hampir 400 4000, kayak 4800 4900 yen. Dan itu tuh 500.000 lebih guys, 500.000. Makanya kalau misalkan 10 kilo itu tuh hampir 1 juta lebih malah. Pokoknya parah banget deh. Dan ini aku mau rekomendasiin ke teman-teman semuanya ya. Kalau misalkan kalian mau beli beras 10 kilo kayak gini nih, dan ini harganya jauh guys. Kalau misalkan dulu, maksudnya kalau misalkan beli offline ataupun beli di sebuah toko langsung ya, supermarket ataupun di konbini kayak gitu, itu tuh harganya itu sekitar sekarang ya kalau nggak salah itu yang saya lihat itu sekitar 3.900, 3.800, itu cuma 5 kilo guys. Bayangin kalau misalkan 3.000 aja ataupun kayak 3.900 aja, dan itu belum ini ya, belum belum PPN ataupun belum pajak. Kalau misalkan sama pajak mungkin sekitar 4.000 lah pokoknya, ataupun 400 lebih gitu. Itu 5 kilo. Kalau misalkan 10 kilo, itu bisa dapat 8.000 ataupun 800 ribuan lah, kurang lebihnya kayak gitu. Sedangkan yang aku beli ini guys, nih 10 kilo segede gini, sebanyaknya ini 10 kilo, itu hanya berapa coba? Dia itu hanya 5.050 yen. Apa nggak murah banget? Murah banget guys, seriusan. Maka dari itu, buat temen-temen ya, yang pertama kali datang ke Jepang, ataupun yang pertama kali nginjak Jepang itu ya kayak saya ini sama, mending kita pinter-pinter cari toko yang ngejual beras itu. Entah itu beras beras Jepang, beras ya maksudnya gini, beras apapun boleh lah gitu. Tapi mending pinter-pinter aja untuk menghemat gitu guys. Kita di Indonesia itu udah terbiasa dengan okome ataupun beras yang kualitasnya nggak super-super banget gitu loh. Jadi di Jepang ini ada yang pakai beras Jepang, ada yang pakai beras Amerika guys. Maka dari itu biasanya kalau misalkan yang beras Jepang aslinya itu tuh mahal banget. Jadi dia itu ngambil dari Amerika, hingga akhirnya sebenarnya nggak murah-murah banget, tetap mahal sih bagi aku gitu. Tapi BTW kalau misalkan kalian ada rekomendasi yang lebih murah dari aku tadi ya, yang aku sebutin itu 5.050 yen. Bayangin 5.050 yen guys. Ini udah ongkir ya. Nanti tapi kalian harus kakunin lagi, kalian harus lihat lagi itu sampai
Jepangnya bagian mana aja, daerah mana aja. Jujur kalau misalkan tempatku ini adalah daerah Kanto guys. Jadi sekitar Tokyo Kanagawa, kayak Chiba, kayak gitulah pokoknya. Seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan kalian mau guys, di toko ini nih, toko yang aku beli ini, dia itu menyediakan beras, menyediakan bumbu-bumbu, pokoknya menyediain apa namanya, kebutuhan-kebutuhan yang memang biasanya ya kayak ada di toko aja kayak gitu. Dia tuh lengkap pokoknya guys, seriusan. Tapi ini sebenarnya saya jujur ya, video ini nggak di endorse sama beliau, sama dia yang punya toko. Cuman karena saya merasa seneng aja gitu. Berasnya itu cepet banget datangnya hingga akhirnya ya udahlah saya pengen bikin sebuah video, siapa tahu bisa ngebantu kalian juga gitu kan. Oke guys, jadi nanti kalau misalkan kalian ada yang minat untuk apa namanya, untuk nomor ataupun untuk info apa namanya warung Indonesia ini, dan untuk bisa beli beras kayak saya ini dengan harga yang murah, kalian bisa komen-komen di kolom komentar. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Jack ini untuk mendapatkan informasi-informasi yang berhubungan dengan kehidupan di Jepang ini, termasuk beli beras murah ini guys. Oke, seperti itu. Ja, minasang seigomade mite kurete arigatou gozaimashita. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Saya mau masak dulu, mau nyuci beras dulu, tapi ya nggak semuanya ya. Seperti itu dulu guys. Ja, bye bye.